Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para pecinta ilmu tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali pada episode kali ini untuk melanjutkan kajian kita tentang ilmu tauhid yang mudah-mudahan penjelasan-penjelasan yang ada dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah ini sedikit demi sedikit menambah keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, tentang rasul-rasulnya yang secara gradual kita akan menjelaskannya satu persatu melalui kitab yang disusun oleh seorang ulama yang sangat cerdik dan sangat bijak ini. Baik, kita baca dulu bait berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'li fat ta'thiru laysa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Dan Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya itu berbeda dengan sifat makhluk yang lainnya itu, ya kan? Termasuk pada perbuatannya. Fat-ta'tsiru, nah ini poin kita pada hari ini. Fat-ta'tsiru laisa illa. Maka sebuah perbuatan yang memunculkan akibat atau bekas pengaruh sebuah perbuatan itu laisa illa, tidak milik siapapun, lil wahidil qahhar, illa lil wahidil qahhar, kecuali pengaruh perbuatan itu lil wahidil qahhar, untuk zat Allah Subhanahu wa taala yang al-qahhar, yang maha memaksa, jalla wa ala, maha mulia dan maha agung. Nah, di sini menjelaskan bahwa apapun yang ada di alam raya ini adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Kalau kita secara hukum akli atau secara hukum adat melihat bahwa misalnya ketika lapar kemudian kita makan nasi, kemudian kita berkesimpulan setelah makan nasi itu lalu kenyang, kita berkesimpulan itu menurut hukum adat, dan ini terjadi setiap saat, bahwa dengan makan kita hilang lapar. Oleh sebab itu hukum adat mengatakan bahwa makanan yang masuk ke dalam perut kita melalui mulut kita itu akan menyebabkan hilangnya lapar. Itu hukum adat. Kemudian ketika kita melihat api yang membakar, kita meyakini bahwa setiap api menyentuh benda kering dan bisa menyala, maka benda itu akan terbakar, apapun benda itu. Ini hukum adat kita. Nah, lalu bagaimana hal ini penjelasannya dalam ilmu tauhid? Baik, di sini disebutkan bahwa fat-ta'tsiru laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Adanya pengaruh atau bekas sebuah perbuatan ini tidak ada satupun bagi makhluk illa lillahil qahhari jalla wa ala. Ini hanya ada dalam pengaruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita simak penjelasannya. Fat-ta'tsiru disebut dengan kata ta'tsir itu adalah al-ikhtira wal ijad. Menciptakan, mengadakan, lil asya minal adam, menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Itu tidak mungkin ada yang bisa mengadakan dari ketiadaan kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebut laisa illa ay la yasihu li ahadin, tidak mungkin adanya sesuatu yang wujud ini illa lil wahidil qahhari wahdah, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Fala ta'tsira, nah ini penjelasan yang perlu perhatian lebih. Fala ta'thira liqudratina fi syai'in min af'alina al-ikhtira'iyariyah. Maka kudrah kita, kemampuan kita, perbuatan kita la ta'thira, tidak memiliki konsekuensi akibat apapun dari semua perbuatan kita yang bersifat ikhtiari, yang kita pilih. Seperti apa? Kal harakat, seperti adanya pergerakan, wasakanat, kemudian juga adanya keterdiaman, wal qiyam, wal qu'ud, berdiri, duduk, wa nahwi dzalik. Jadi semuanya itu perbuatan kita kan bisa memilih itu. Bisa berdiri, bisa duduk, bisa bergerak, bisa diam. Semua ini adalah perbuatan yang kita lakukan yang disebut dengan perbuatan ikhtiariyah. Ikhtiariyah itu artinya adalah kita boleh memilih duduk, boleh memilih berdiri, boleh memilih bergerak, boleh memilih berdiam. Semuanya itu merupakan perbuatan manusia yang ikhtiar, yang kita pilih, yang kita boleh memilih di antara
salah satu pilihan yang ada. Nah, disebutkan jami'u dzalika makhluqun lahu subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan ikhtiariat kita itu adalah merupakan makhlukun lahu subhanahu wa ta'ala, merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila wasitatin, tanpa ada perantara, kama anna qudratana, demikian pula kemampuan yang ada pada diri kita juga makhlukatun lahu ta'ala. Semua kemampuan, semua kekuatan yang ada pada diri kita semuanya adalah merupakan makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan segala sesuatu yang kalian kerjakan. Nah, wa khalaqa amalakum. Jadi penafsirannya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan semua perbuatan yang kita lakukan. Nah, di sini ada pertanyaan yang sangat serius dan ini menjadi perdebatan dalam dunia ilmu kalam, dalam ilmu tauhid antara Ahlus Sunnah dengan mazhab-mazhab atau aliran-aliran lain, baik aliran Islam atau aliran yang di luar Islam, tentang bagaimana kita meyakini tauhidul af'al ini, bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menyerupai dan tidak ada satu perbuatan pun yang memiliki konsekuensi lain terhadap di alam raya ini terhadap yang lainnya kecuali itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita karena tidak ada pencipta lain di alam raya ini kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah, ini sangat serius. Fa in qulta idza lam yakun lana qudrah ala ijadi syai'in. Kalau Anda mengatakan bahwa kita ini tidak memiliki kekuatan apapun untuk menciptakan sesuatu seperti yang kita jelaskan tadi, fa kaifa yunsabu lana al-amal? Lalu bagaimana akan dinisbahkan kepada kita sebuah pekerjaan? Muhammad mengajar, Muhammad ke pasar, Muhammad berbuat baik, si fulan berbuat buruk. Bagaimana mengatakan si fulan berbuat baik, si fulan berbuat buruk, sementara kita mengatakan bahwa semua perbuatan itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Kemudian wa kaifa yasihhu taklifuna bihi wa nukhatabu bihi. Lalu bagaimana boleh kemudian kita ditaklif dan kemudian menjadi objek dari sebuah perintah, gitu kan. Padahal Allah Subhanahu wa taala wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, bekerjalah kalian fasayarallahu 'amalakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat perbuatan kalian wa rasuluhu, dan juga Allah, para rasulnya akan melihat perbuatan kalian. Sementara di awal kita menyebutkan bahwa semua perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Jadi gampangnya pertanyaan ini adalah, bagaimana mungkin kita mengimani bahwa semua perbuatan ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita bergerak, kita diam dan melakukan aktivitas yang lainnya, ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, padahal dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengimani bahwa kita ini diperintah untuk sholat, diperintah untuk ibadah, dilarang musyrik, padahal semua perbuatan kita itu adalah ciptaan Allah. Bagaimana mungkin ada perintah itu? Nah, untuk menjelaskan pertanyaan ini insya Allah akan kita ulas pada episode berikutnya. Mudah-mudahan memberikan keimanan kepada kita bahwa zat Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam raya dengan segala detail yang kita lihat dan kita rasakan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.